Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 641 bajingan kecil. Ekspresi yang tidak sedap dipandang mengalahkan kesombongan Raja Aumen. Dia bisa merasakan tekanan yang datang dari keduanya yang tidak bisa ditandingi dengan apapun yang dia rasakan sebelumnya. Mereka bahkan melampaui tekanan yang diberikan Loki padanya. Jika Raja Aumen tahu bahwa selama ini Loki hanyalah seorang Saint puncak, dia mungkin akan benar-benar menitikkan air mata saat ini. Meski begitu, dia tidak perlu merasa terlalu sedih dengan masalah tersebut. Karena keahlian sihir Loki, ilusinya hampir tak tertandingi hingga ia mungkin bisa menipu bahkan ahli formasi dao lemah yang tidak waspada terhadap kemampuannya. Karena kasusnya seperti ini, bagaimana Raja Aumen bisa berbeda? Belmont kecil, aku kecewa. Kalah dari api yang lebih rendah sama sekali tidak seperti dirimu. Nora menegur ringan sambil membelai bulu rubah putih di pelukannya. Ini, Raja Belmont hanya bisa tersenyum pahit. Dia harus melawan 3 makhluk surgawi sendirian sebelum melawan Raja Aumen, siapapun akan menganggap bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Namun, meditasi terpencil selama 10 tahun. Saya tahu Anda belum membuat kemajuan apapun dalam domain dasar Anda. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, bukankah ini akan membuatku menjadi bahan tertawaan? Nora terus menegur Raja Belmont seolah-olah dia masih kecil, tidak mau membiarkannya begitu saja. Selama ini, keringat dingin di punggung Raja Aumen terus bertambah. Siapa di alam semesta ini yang berhak menegur Raja Belmont? Apalagi memanggilnya Little Belmont? Siapa orang-orang ini? Apa yang Raja Aumen tidak ketahui adalah bahwa kata-kata Raja Belmont selanjutnya akan mengirimkan jutaan ledakan kecil di benaknya. Menyebabkan dia menatap kosong dan lesu. Ya Tuan, murid merasa malu. Raja Belmont melakukan yang terbaik untuk berlutut dan bersujud meskipun dia terluka. Sekarang tuannya ada di sini, tidak masalah jika lukanya 10 kali lebih buruk. Dan jangan kira aku tidak memperhatikanmu memanggilku dengan nama depanku. Anggap saja itu tambahan 5 tahun pengasingan. Nora mendengus sebelum kembali ke muridnya yang terluka. Raja Belmont hanya bisa menahan keluh kesahnya, menampilkan ekspresi wajah kamu selalu benar, yang terbaik. Majikannya lah yang menyuruhnya berpura-pura seolah-olah mereka adalah teman untuk menyembunyikan hubungan mereka yang sebenarnya. Dia belum memahami perintah tersebut saat pertama kali dikeluarkan, namun dia selalu mematuhi gurunya apapun yang terjadi. Jadi, dia memanggilnya dengan nama depannya, Nora, adalah sesuatu yang dia minta secara pribadi. Namun dia dihukum karenanya. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah seorang raja dari klan Dewa Kerajaan diperlakukan sedemikian dekat dengan masa jayanya. Namun, terlepas dari kata-katanya, Nora dengan penuh kasih berlutut di hadapan Raja Belmont dan meletakkan telapak tangannya yang kecil dan halus di atas lukanya yang berlumuran darah tanpa mempedulikan kebersihannya sendiri. Dalam sekejap, Raja Belmont diliputi perasaan yang begitu murni hingga dia hampir tertidur di langit. Selamat Tuan, Raja Belmont mau tidak mau berkata. Meskipun susunan alkimia Nora terlalu canggih sehingga dia tidak bisa memperkirakan secara akurat, dia tahu bahwa gurunya telah meningkat pesat. Tapi, yang lebih penting adalah fakta bahwa dia telah pergi kurang dari 2 dekade. Bagi sebagian orang, seorang master yang mengharapkan peningkatan dalam 20 tahun tampaknya masuk akal. Namun, kita harus ingat bahwa semakin tinggi pemahaman dan kultivasi Anda, semakin sulit satu langkah pun seperti mendaki gunung. Jadi, fakta bahwa Nora bisa meningkat secara drastis hanya dalam 20 tahun, meskipun dia pernah menjadi monster sebelumnya, merupakan bukti fakta bahwa dia memiliki bakat yang lebih mengerikan. Nora tersenyum ringan, membuat dunia seolah membeku dalam waktu. Dia sungguh cantik seperti dunia lain sehingga bahkan gerakan kecilnya pun bisa menyebabkan hal seperti itu. Namun, Raja Belmont tidak berani memikirkan hal seperti itu tentang tuannya. Dia tidak hanya bisa melihat pikiran-pikiran cabul seperti itu dalam sekejap dengan intuisinya, suaminya adalah karakter yang bahkan lebih menakutkan. Dalam sekejap, api yang berkobar di Raja Belmont padam dengan kemauan lembut dan api emas. Jika Dion ada di sana, dia akan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah kehendak surgawi. Tapi, itu berada pada tingkat niat yang tidak bisa dia bayangkan. Faktanya, jika Dion cukup berpengetahuan, dia akan tahu bahwa itu sama sekali bukan pada tingkat niat. Suami Nora, Amel, mengamati situasi dengan tenang. Mata emasnya seakan menembus segalanya dan perasaan yang dia berikan pada Raja Aumen menyebabkan dia berlutut, tidak mau melihat ke atas. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Apa yang dia tidak mengerti adalah bagaimana ahli sekuat itu bisa menjadi bagian dari alam semesta ini. Apa yang mereka lakukan di sini? Dan fakta bahwa para ahli seperti itu akan mengambil muridnya dari sini? Tidak ada yang masuk akal. Semua orang tahu bahwa Raja Belmont masih cukup muda, sampai-sampai dia belum menyebutkan nama putra mahkota yang sebenarnya. Banyak yang mengira karena hal inilah dia tidak pernah menunjukkan ambisi apapun untuk menjadi klan Dewa Raja.
Dengan begitu banyak waktu di depannya, dia hanya menunggu dengan baik, memastikan bahwa dia memiliki peluang terbesar untuk sukses. Konon, Raja Belmont tidak terlalu muda sehingga dia layak menjadi murid makhluk dunia lain. Benar, dia masih muda untuk budidayanya berdasarkan standar yang ditetapkan di alam semesta ini. Setelah melihat apa yang ditawarkan alam semesta lain, Raja Aumen sudah lama mulai menganggap alam semesta miliknya menyedihkan. Namun, pada saat itulah Amel mengatakan sesuatu yang benar-benar menghancurkan aura dunia lain mereka. Mengambil piring susunan, dia menunduk saat wajah tampannya menjadi putus asa. Beberapa bajingan kecil telah mencuri dariku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 642 ayo. Wajah Raja Belmont berkedut saat mendengar ini. Namun Nora yang sudah lama terbiasa dengan kepribadian suaminya hanya tertawa kecil sebelum melanjutkan menyembuhkan muridnya. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai gremlin kecil itu untuk menjalankan apapun saat aku tidak ada. Apakah mereka pikir uang tumbuh di pohon? Siapa yang bisa makan makanan sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu? Semakin Amel memindai informasi tersebut, dia menjadi semakin marah. Akar yang dianggap tenang dan berasal dari dunia lain ini telah benar-benar menghilang, digantikan oleh seorang taipan bisnis yang merasa dirugikan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, jumlah makanannya, bahkan sejak awal sudah terlalu banyak. Menyadari alam semesta ini dan bentang alam para ahlinya, seharusnya tidak ada orang yang bisa makan sebanyak ini tanpa meledak. Bukannya dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa makanan tersebut diberikan kepada banyak orang. Namun lebih karena dia mempunyai informasi tentang seberapa sering makanan yang dipesan dimakan sekaligus. Ketika dia mengoreksi informasi itu, jumlah makanan yang dimakan seseorang berada di luar batas. Bahkan jika dia membawa 50 orang bersamanya saat itu sudah terlalu banyak. Sepertinya keserakahan telah bertemu dengan pelahap. Nora berkata dengan suara penuh pengertian, tidak menyembunyikan dosa julukannya untuk suaminya. Namun, jika orang ini benar-benar makan sebanyak yang dihitung oleh perhitunganmu, sepertinya kita telah mengabaikan bakat yang layak. Dia seharusnya sangat membantu rencana kita, bukan? Kesadaran tiba-tiba melanda mereka berdua saat kata-kata itu diucapkan. Mereka telah melakukan pembersihan besar-besaran di planet ini, mencari semua talenta yang layak sebelum mereka pergi, 20 tahun yang lalu. Namun, mereka belum menemukan orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Mungkin terdengar konyol jika para ahli menganggap penting seseorang yang mereka tahu memiliki kemampuan makan yang konyol. Namun, kita harus memahami bahwa seringkali, kapasitas makan mencerminkan kekuatan. Semakin kuat Anda, semakin banyak energi yang Anda keluarkan, dan semakin banyak Anda perlu makan. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah karena mereka belum pernah bertemu orang ini 20 tahun yang lalu. Orang ini masih muda melampaui keyakinan, bukan hanya orang ini yang memiliki bakat yang patut dipupuk, mereka entah bagaimana mampu mencuri dari Amel. Ini hanya berarti satu dari dua hal. Apakah dia telah mengalahkan salah satu murid Amel dan mengambil kemampuan kepemilikan mereka? Atau, susunan alkimia orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa sehingga susunan yang dimaksudkan untuk melindungi aset Amel sama sekali tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bagian yang mengejutkan dari semua ini adalah murid termuda Amel sudah berusia lebih dari 23 tahun. Namun orang ini tidak diragukan lagi berusia di bawah 20 tahun. Untuk bisa mengalahkan bakat pilihan Amel, di usia yang lebih muda dari mereka. Bakat ini, Amel hampir lupa dia sedang marah memikirkan kebenaran masalah tersebut. Suamiku, menurutmu orang ini? Nora bertanya ragu-ragu. Amel menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia sepertimu dan memiliki aurora bawaan, bahkan jika dia berlatih sejak dia dilahirkan, dia tidak akan bisa menghindari susunan anggur surga. Meskipun aku, dan bukan kamu yang membangun susunannya, dan aku mungkin kurang berbakat dibandingkan kamu dalam aspek itu, menurutku seorang anak kecil pun tidak akan mampu mengabaikanku. Bahkan Amel dan Nora harus meninggalkan gagasan itu. Bahkan jika orang itu entah bagaimana memiliki aurora bawaan, waktu kurang dari 20 tahun untuk mencapai penguasaan seperti itu adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu bahkan jika mereka dilahirkan saat Amel dan Nora pergi, dan dilatih sejak saat itu hingga sekarang. Terlebih lagi, insiden pertama pencurian ini terjadi lebih dari 2 tahun yang lalu. Yang berarti pada saat itu, orang tersebut paling banyak berusia 17 tahun, bahkan mungkin lebih muda berdasarkan probabilitas saja. Bagaimana mungkin orang semuda itu bisa melakukan hal seperti itu? Mungkin jika kondisi Dion lebih baik, dia akan bersin jika banyak yang menyebut dirinya. Sebenarnya adalah susunan alkimia Dion belum cukup baik untuk menghindari kegagalan brankas Amel saat itu. Dia sudah bisa mencapai lantai paling atas, ya. Tapi, itu benar-benar berbeda dari meretas susunan restoran dan memaksanya membawakanmu makanan. Namun, apa yang Amel dan Nora tidak ketahui adalah bahwa satu-satunya alasan Dion tidak mampu melakukannya pada saat itu adalah karena sampai saat itu dia baru mempelajari alkimia arai kurang dari 3 bulan. Selain itu,
Satu-satunya alasan Dion tidak secara paksa memesan makanan untuk dirinya sendiri sekarang adalah karena dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Kenapa dia harus melakukannya ketika dia memiliki pelat susunan Yakus? Tidak perlu melakukan upaya seperti itu ketika dia bisa mengambil makanan sesuka hatinya tanpa kesulitan sekarang. Mengenai air mata Amel, mengapa Dion repot-repot peduli? Jika Amel dan Nora tahu bahwa melakukan hal seperti itu sekarang berada dalam kekuasaan Dion, siapa yang tahu bagaimana reaksi mereka? Jika orang ini benar-benar ahli alkimia, dia akan menjadi muridku kali ini, renung Nora, dengan penuh kasih mengacak-acak rambut ungu Raja Belmont sambil berdiri. Amel tidak keberatan. Bagaimanapun, bakat jiwa istrinya jauh melebihi miliknya. Dia termasuk di antara sedikit orang yang jiwanya mampu mengimbangi pengembangan energinya. Faktanya, jika bukan karena dia sangat berhati-hati, jiwanya bahkan akan melampaui kultivasinya. Nora jarang mengambil murid. Raja Belmont saat ini adalah satu-satunya miliknya dan itu karena dia menunjukkan bakat luar biasa dalam mengendalikan, sesuatu yang selalu diunggulkan Nora. Lagi pula, yang dilakukan Raja Belmont adalah hal yang belum pernah dilakukan Belmont dalam memadukan api merah dan biru mereka menjadi ungu. Di bawah kemampuannya sendiri. Ini semua dilakukan di bawah bimbingan Nora. Mari kita selesaikan ini, oke? Senyuman Nora memudar saat mereka semua akhirnya menghadap Raja Auman. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 643 kata-kata terakhir. Raja Auman gemetar, menghadapi tatapan mereka bertiga. Bahkan jika itu hanya Raja Belmont yang sehat sepenuhnya, dia akan merasa khawatir. Karena alasan inilah dia menunggu sampai Raja Belmont lelah untuk turun tangan. Tapi sekarang, dia harus berurusan dengan Belmont yang sehat dan dua ahli yang budidayanya tidak bisa dia pahami. Dia ditakdirkan. Kamu tahu, aku tidak akan bertarung demi kamu kan? Kata Nora sambil menatap muridnya dengan mata samping. Raja Belmont, yang sudah menduga hal ini, mengangguk. Tapi, masalahnya lebih dari sekedar perjuangan individunya dengan Raja Auman. Dia punya seluruh planet yang harus dipertahankan, dia tidak bisa membuang waktu di sini. Mengalihkan pandangannya ke Raja Auman yang berambut berapi-api, mata Raja Belmont menyipit. Kembalilah ke planetmu dan bawa semua orang bersamamu, atau aku akan membunuhmu di tempatmu berdiri. Ini adalah satu-satunya cara. Raja Belmont harus melemahkan perlawanan pihak oposisi, kalau tidak keadaan akan menjadi lebih buruk dengan lebih cepat. Dia sudah tahu bahwa situasi di bumi ini sudah tidak terkendali. Hal ini terutama terjadi pada Nora dan Amel. Dengan indera mereka, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan darah pekat dan niat membunuh yang datang dari permukaan planet yang berputar perlahan di kejauhan? Raja Auman terkejut dengan hal ini. Berpikir bahwa Raja Belmont akan melakukan apa saja untuk membunuhnya dan membalas dendam. Tapi, sepertinya dia mengutamakan keselamatan rakyatnya. Sebagian dari Raja Auman ingin mengatakan bahwa Raja Belmont takut, tetapi dia tidak berani melakukannya. Apakah tuannya benar-benar tidak akan melakukan intervensi masih belum jelas. Dan, bahkan jika secara ajaib Raja Auman menang dan membunuh muridnya, apa yang menghentikannya untuk membalas? Sama sekali tidak ada apa-apa. Karena itu, Raja Auman tidak lagi ragu-ragu. Dia mengeluarkan perintah untuk mundur di antara para tetua yang paling terhormat dan meluncur ke kejauhan secepat yang dimungkinkan oleh budidayanya. Tatapan dingin Raja Belmont mengikuti nyala api keemasan, tapi dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Pada akhirnya, Raja Belmont hanya bisa menunduk karena malu. Tuan, saya telah gagal. Melihat muridnya, Nora hanya bisa menggelengkan kepalanya, ekspresi kasihan pada wajahnya yang cantik. Dengan akal sehat Nora dan Amel, mereka telah mendengar apa yang dikatakan Raja Auman tentang putra Raja Belmont saat mereka masih jauh. Lagi pula, di ruang hampa, satu-satunya suara yang bisa ditransmisikan adalah yang dipaksakan oleh para ahli. Artinya, pada kenyataannya, lebih mudah untuk mendengar sesuatu dari jarak yang lebih jauh. Ada beberapa hal yang bahkan orang terkuat pun tidak bisa mengendalikannya. Suara Nora mengancam menjadi serak, tapi dia mengendalikan emosinya. Namun, pada akhirnya dia hanya bisa memikirkan pengorbanan yang telah dilakukannya dan suaminya. Dia tidak punya hak untuk menghakimi Raja Belmont. Setidaknya dia ada di sana untuk anak-anaknya. Dion bernapas tersengal-sengal saat dia mencoba mengatur napas. Dia hanya dengan paksa memanifestasikan jiwanya sesaat sebelum jiwa itu runtuh, namun dia merasa seolah baru saja lari maraton. Dadanya terasa sangat sakit, benar-benar mengalahkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh tubuhnya yang hangus. Dia bahkan merasa pikirannya akan runtuh kapan saja. Hampir semua manfaat yang dia terima dari menyerap jiwa Penatua Daiyu yang terluka menghilang dalam sekejap, meninggalkannya dalam posisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dia tidak bisa tidak menyebut dirinya idiot. Dia ingin menyembuhkan tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia malah semakin melukainya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa memakan mayat Penatua Daiyu dengan baik. Tidak hanya itu akan sangat menjijikkan, Dion juga tidak memiliki tenaga untuk mengolah daging dengan benar. Tawa Loki seperti deringan menjengkelkan yang terus-menerus di kepalanya,
tidak ingin dia memiliki ketenangan pikiran. Begitu banyak perkelahian, pikir Dion saat matanya hampir terpejam. Dia telah melakukan hal yang mustahil, berkali-kali, namun takdir sepertinya melemparkannya ke situasi yang semakin buruk. Untuk sesaat, Dion bertanya-tanya bagaimana rasanya tidak menyadari semua ini. Tidak harus mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menjalani kehidupan yang damai. Namun, pikiran itu terhapus dalam sekejap, digantikan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Orang-orang inilah yang terus-menerus berusaha membuat hidupnya sengsara. Orang-orang inilah yang memperlakukannya seperti alat untuk dikorbankan di waktu senggang mereka. Merekalah yang menguji batas kemampuannya, berkali-kali. Darah perlahan menetes dari celah kulit Dion yang hangus saat dia berjuang untuk berdiri. Kakinya lamban, dan dia sering tersandung. Namun, dia terus berjalan menuju sosok Loki, cahaya kebencian muncul di matanya. Loki tentu saja menyadari hal ini, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hal terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah mencibir, mengundang Dion untuk menyiksanya lagi. Ayo, keluarkan rasa frustasimu yang terakhir. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Aku akan membunuhmu secara perlahan dengan kedua tanganku sendiri. Aku akan memastikan kamu hidup ratusan tahun hanya agar kamu bisa disiksa setiap hari dan malam. Kaki Dion terseret, hingga akhirnya dia berdiri di atas Loki tepat saat matanya hampir terpejam. Hari ini, Dion mendesah, kamu mati. Sebelum Loki sempat mencibir, Dion mengeluarkan The Soul Tome. Di halaman kelima, hindari tambahan baru, mayat Penatua Daiyu. Namun, harapan Dion tidak bergantung pada hal itu. Halaman pertama The Soul Tome menyimpan sesuatu yang disimpan oleh pemilik sebelumnya, Inner World Sanctuary. Halaman kedua berisi sesuatu yang ditempatkan Dion di dalamnya, The Dao of Arai Alchemy. Namun, halaman ketiganya menampung sesuatu yang Dion tidak tahu bisa masuk ke halamannya sampai guru besarnya bertahan beberapa bulan yang lalu kematian. Dion meraung dengan kekuatan jiwanya yang terakhir, mewujudkan ki kematian yang pernah berada di bawah menara teratai dan mendorongnya keluar dari halaman The Soul Tome. Mata Loki membelalak kaget saat dia melihat, tak berdaya tak mampu bergerak. Untuk pertama kalinya, dia merasa menyesal. Dia tidak merasa menyesal ketika dia memaksa Saeklem menyerahkan hidup mereka demi meramal masa depan untuknya. Dia tidak merasa bersalah ketika dia memaksa para Ipsum menjalani rasa sakit yang tak terkira untuk menyempurnakan keinginan buatan mereka. Dia tidak merasakan emosi apapun ketika dia terus-menerus bereksperimen pada Tami, bahkan ketika dia mendengarkan teriakannya sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Tapi seperti setiap orang yang menjijikkan dan keji yang pernah ada, ketika Loki melihat bahwa hidupnya sendiri berada di tangan orang lain, dia terjatuh ke dalam kekacauan yang membengkak. Pertemuan dengan kekuatan yang tak melonjak di tanah suci Belmont bahkan ketika kesadaran Dion runtuh. Namun, di saat-saat terakhir itu, Raja Naga melakukan sesuatu yang seharusnya mustahil. Pada akhirnya, halaman ke-6 dari The Soul Tome terisi, tanpa sepengetahuan seorang remaja laki-laki berusia 19 tahun yang telah memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Untuk menghormati kata-kata terakhir, hidup di kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 644 melangkah. Tubuh Dion terbaring tak sadarkan diri, satu lengannya tergantung lemas di sisi kawah yang begitu dalam sehingga pada dasarnya tidak mungkin terlihat. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak terjatuh. Dengan kedalaman yang begitu luar biasa, jika dia tidak sadar untuk terbang keluar, tubuhnya akan berubah menjadi pasta. Sayangnya, serangan terakhir Dion telah merenggut semua yang tersisa. Untuk menyegel benda-benda di dalam buku jiwa itu mudah asalkan benda-benda itu tidak bernyawa. Namun, untuk mewujudkannya kembali ke bentuk aslinya membutuhkan kekuatan yang tidak dimiliki Dion. Sejak awal, Dion tahu bahwa ki kematian yang dia segel di dalam buku jiwa akan menjadi kartu truf terakhirnya. Dalam situasi seperti ini, di mana orang lain melihat keputusasaan, dia telah membuang semua pikiran tentang kehilangan pikiran dan hanya fokus pada jalan menuju kemenangan. Namun, Dion juga tahu bahwa serangan yang tidak mendarat tidak akan ada gunanya. Karena ki kematian di dalam buku jiwa tidak akan memiliki momentumnya sendiri. Bagi para ahli di level Penatua Daiyu dan Loki, menghindarinya adalah masalah sederhana. Lebih buruk lagi, setelah membunuh Penatua Daiyu, Dion tahu dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa untuk mengeluarkan ki kematian. Inilah sebabnya dia menyeret dirinya ke mayat Penatua Daiyu, untuk menarik sisa kekuatan jiwa yang tersisa di dalam dirinya. Terlintas dalam pikiran untuk mengambil kekuatan jiwa dari Loki, tetapi dengan dia bertarung, dan Dion saat ini sangat lemah, itu akan menjadi tugas yang bodoh. Karena Dion tahu bahwa mewujudkan ki kematian akan menghabiskan seluruh kekuatan, bahkan setelah menyerap jiwa Elder Daiyu, dia memilih untuk mencoba menyelamatkan tubuhnya terlebih dahulu. Berharap bahwa dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan kedua tugas tersebut. Namun, sayangnya, dia meremehkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik Elfin kuno. Sederhananya, Dion telah dimanjakan oleh bakat keturunan yang luar biasa.
Sulit baginya untuk membayangkan tingkat ketegangan yang dialami individu normal sampai dia sendiri berada dalam kesulitan. Pada akhirnya, Dion tidak punya pilihan. Dengan kekuatan jiwa yang terakhir menghilang, dia harus dengan paksa melampaui batas kemampuan. Mendesak dari hal seperti itu tidak terhitung dan mungkin lebih parah dari biasanya mengingat ketakutan yang terbakar. Saat ini, Dion telah benar-benar pingsan. Tubuhnya terbaring telanjang, seperti yang terjadi sejak penyiksaan Loki yang tak ada habisnya. Dengan satu-satunya gangguan pada kulit hitam pekat dan hangus adalah retakan darah merah dan kering yang menutupi dirinya. Jiwanya tertidur, bisikan samar emas dengan kegelapan tak berujung sebagai perlindungannya. Dan meridiannya, rusak luar biasa dan kering, bahkan tidak ada setetes pun energi yang tersisa. Namun, pada saat itu, saat bara api jiwa Dion hampir padam, retakan penghalang bergema di dunia batin Belmont yang sekarang sunyi. Energi esensi mengalir ke depan, dengan rakus bersaing untuk mendapatkan tempatnya. Dunia gemetar, hampir tidak mampu mempertahankan diri di bawah perubahan energi. Langit buatan bergetar hebat, mengirimkan gempa bumi dahsyat ke seluruh tanah suci Belmont. Dion tahu sejak awal, bahwa jumlah meridian yang Anda isi dengan energi selama terobosan seringkali menentukan potensi Anda. Dalam keadaan normal, Dion kemungkinan besar tidak akan mengisi satupun. Bakat pengembangan energinya terlalu buruk, dia tidak pantas mendapatkan berkah alam semesta. Tapi, kali ini berbeda. Aura samar dan hitam pekat terpancar dari gelang hitam yang menempel di lengan Dion yang menjuntai. Kehadirannya yang menakutkan dan mendominasi benar-benar menutupi jurang dalam yang ada di atasnya. Saat Dion pertama kali merasakan hubungan nyata dengan Raja Naga, adalah saat indranya terbuka dengan cara yang tidak dapat dia pahami. Selama ini dia gagal dalam menangani energi alam semesta, sama sekali tidak mampu memanfaatkannya sepenuhnya. Ini bahkan mempengaruhi kecepatan pengembangan jiwa. Lagi pula, setelah memisahkan jiwa Anda, energi inilah yang harus Anda andalkan untuk menumbuhkan jiwa Anda lebih kuat lagi. Jika bukan karena naluri Dion yang luar biasa dalam hal masalah yang berhubungan dengan jiwa. Siapa yang tahu apakah dia akan membuat kemajuan? Tapi sekarang, bakat dahsyat Raja Naga telah menjadi milik Dion. Energi alam semesta menarik tak tertahankan ke tubuh bawah sadar Dion, terus-menerus menstimulasi dan memperpanjang apa yang tampaknya merupakan napas terakhirnya. Meski begitu, masalahnya masih ada. Bahkan saat meridian pertama Dion terisi hingga penuh, dipenuhi dengan energi tak berujung sebelum menyatu ke meridian kedua. Jiwa Dion sama sekali tidak mendapat manfaat. Jika ada, jurang tak berujung yang mengelilinginya semakin besar, mengancam akan memadamkan cahaya yang berkedip lemah. Meridian ketiga Dion terisi, berdenyut, dan hampir meledak sebelum energinya tumpah ke meridian keempat, lalu kelima, lalu keenam. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Dion ditakdirkan untuk menjadi ahli pengumpul esensi kelas 1. Dengan sedikit energi di alam semesta ini, bahkan dua meridian yang terisi akan menyebut Anda seorang jenius yang tak tertandingi. Lagi pula, untuk mencapai prestasi ini, pada dasarnya Anda memancarkan energi alam semesta ke arah Anda, sesuatu yang semakin sulit, semakin sedikit energi yang ada. Proses terobosan adalah saat di mana alam semesta akan berkembang untuk Anda. Mengapa alam semesta membuang-buang waktunya untuk bakat-bakat yang tidak berguna? Meridian ke-7. Jiwa Dion terus berkedip, mengamuk dengan kesombongan yang hanya ditemukan pada pemiliknya, tetapi dengan cepat kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kesadarannya. Meridian ke-8. Dion sekarang telah mencapai status legendaris. Sudah menjadi fakta umum bahwa tidak peduli seberapa besar alam semesta menciptakan sebuah bakat, itu hanya akan berkembang ke puncak tahap pertama bagi mereka. Namun, kelangkaan hal seperti itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini lebih umum terjadi pada zaman kuno, ketika energi alam semesta berlimpah dan mencengkeramnya lebih longgar. Namun, apakah hal itu bisa terjadi sekarang? Bahkan di antara triliunan orang yang dilahirkan di alam semesta, kurang dari beberapa ribu orang yang dapat menikmati hal seperti itu. Meridian ke-9, langit budidaya energi Dion meroket ke puncak tahap pertama dalam satu lompatan. Alam semesta mengerang gelisah, ingin lebih membantu Dion, tetapi hukumnya sendiri sepertinya menegurnya, tidak memberikan pilihan selain mundur, hampir sujud maaf meminta. Dion telah memasuki dunia ahli koleksi esensi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 645 punya. Banjir energi murni perlahan menyembuhkan tubuh Dion. Dagingnya yang tampak tidak sedap dipandang dan sakit-sakitan terkelupas saat kulit baru dan lembut menggantikannya. Luka di tubuhnya perlahan menutup, mengikis darah kering seolah-olah tidak ada izin dengan itu. Jiwa Dion terus berkedip lemah, tetapi tubuhnya perlahan kembali ke kondisi puncaknya, menghilangkan lebih banyak kekurangannya dan meningkatkan fitur-fiturnya. Tulang-tulangnya membaik, dan organ-organnya pulih dengan sendirinya. Pada akhirnya, nafas Dion, meski masih sesak karena kedamaian, menjadi sedikit lebih rileks. Otot-ototnya bergetar dengan sehat, penuh dengan vitalitas baru yang sesuai dengan kekuatan tingkat kesuciannya.
Tinggi badannya bertambah lagi, karena dia tidak sadar untuk menekannya. Tubuh Dion tumbuh setinggi lebih dari 2 meter, sebelum mengisi tubuhnya yang lebih besar dengan otot-otot ramping yang menutupi pembuluh darah yang menutupi kehidupan tanpa akhir. Namun, ini semua mirip dengan mencoba menutupi aroma sampah padat dengan beberapa hembusan parfum. Tubuh Dion sekali lagi mencapai kondisi puncak, ketakutan hanya tinggal beberapa detik lagi untuk menghilang. Tapi, saat itulah sebuah kebetulan yang membahagiakan terjadi. Dion sudah lama mengetahui batasan yang akan dikenakannya saat menerobos ke alam pertemuan esensi. Dia tidak lagi bisa menggunakan kemauannya, dan rahasianya akan terkunci, hanya menyisakan kekuatan tubuhnya yang bisa diandalkan. Dalam situasi lain, hal ini akan sangat menghancurkan. Membatasi seorang seniman bela diri agar tidak bisa menggunakan kemauannya seperti memotong tangan seorang pianis dan memaksa mereka bermain hanya dengan jempol kaki saja. Karena kemauannya, bahkan ketika Dion tidak memiliki budidaya energi dan budidaya tubuh dan jiwa yang tertidur, dia masih mampu mengalahkan ahli formasi Meridian. Ini cukup untuk mengungkapkan pentingnya kemauan terhadap kehebatan seorang pejuang secara keseluruhan. Jika Anda juga mempertimbangkan betapa Dion sangat mengandalkan keselamatan untuk bertarung, hilangnya kekuatan ini mungkin akan lebih dahsyat. Dia tidak lagi bisa menggunakan susunannya yang menakjubkan. Tidak mungkin menggunakan 33 senjata surga. Dan lawan Dion tidak lagi terlihat lambatnya, karena dia tidak lagi memiliki akses ke indera keenamnya. Meskipun ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Aurora bawaannya, dan bukan jiwa. Bagaimana Aurora bisa berfungsi tanpa sumber yang dimaksudkan untuk menggerakkannya? Semua ini terdengar sangat mengerikan. Terutama jika Dion dianggap, bahkan dengan bantuan Raja Naga, akan berada dalam kondisi ini selama 5 hingga 10 tahun. Jika kekuatan pertarungan Dion hanya berkurang setengahnya, itu akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Namun, dalam kasus ini, seandainya Dion sadar, dia akan gembira, mengetahui bahwa pertaruhannya telah menghasilkan hasil. Sejak awal, Dion hanya mencari jalan untuk bertahan hidup. Karena itu masalahnya, mengapa dia membakar jiwanya tanpa rencana untuk menangani situasi setelahnya? Sejak Dion memutuskan untuk membakar jiwanya, dia sudah berpikir untuk menggunakan terobosan pengumpulan esensinya untuk menyegel jiwanya. Dia tahu tidak mungkin menggunakan desil untuk melakukannya. Karena memanfaatkan segel sedemikian rupa membutuhkan kekuatan jiwa. Bahkan ketika Dion menyembunyikan jiwanya dari Loki, hal itu telah menyedot kekuatan jiwanya setiap detik. Dia hampir tidak bisa bertahan, menunggu Loki mengambil senjata Raja Naga darinya. Saat itulah Dion memikirkan kemungkinan lain. Itu pertaruhan, itulah sebabnya Dion tidak membakar jiwanya sejak awal. Dia ingin melihat apakah mungkin untuk mengalahkan Penatua Daiyu dan Loki tanpa membakar jiwanya. Namun, pada akhirnya, hal itu jelas menjadi mustahil. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia akan kalah. Kalau dipikir-pikir, Dion seharusnya menggunakan jiwanya yang terbakar untuk segera memanfaatkan ki kematian di dalam buku jiwa, tetapi dia tidak mau melakukannya. Faktanya adalah itulah rencananya pada awalnya, sampai dia melihat bahwa membuka segel pada senjata Raja Naga sebenarnya dapat membantunya membunuh Penatua Daiyu. Namun, dia tidak ingin melakukannya karena betapa langkanya ki kematian di alam semesta. Dion awalnya menyimpan ki kematian di dalam buku jiwa untuk dipelajari. Jika bukan karena itu, kemungkinan besar, bahkan dengan 6 bulan yang dibelikan guru besarnya, Dion tidak akan pernah berhasil mencapai seseorang yang memiliki hati setinggi hati karena dia terlalu keras kepala. Ki kematian yang pernah ada di dalam buku jiwa jauh di atas pemahaman kematian Dion. Dion tidak tahu apakah dia akan pernah menemukan alat budidaya seperti itu lagi, itulah sebabnya dia enggan menggunakannya sedemikian rupa. Pada akhirnya, Loki tetap memaksanya untuk melakukannya. Meskipun dia telah kehilangan sumber daya yang berharga, dia tetap mempertahankan hidupnya. Sekarang jiwanya telah disegel oleh teknik budidaya dunia batin, tempat suci, jiwanya tidak akan hilang lagi. Namun, ada trade-off untuk hal ini juga. Jiwa Dion dimaksudkan untuk membangun dunia batinnya bersama dengan keinginannya, itulah mengapa mereka disegel. Dengan jiwanya yang rusak parah, kecuali dia meminum pil pemulihan, mustahil untuk menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam rentang 5 hingga 10 tahun. Meski begitu, 1 atau 2 dekade kelemahan sebagai ganti nyawa seseorang adalah hal yang sangat berharga. Apakah Dion akan mempercayainya, masih harus dilihat. Namun, selain itu, Dion telah memenuhi keinginan terakhir tuannya. Dia terus hidup di udara di atas kekacauan yang dulunya merupakan arena megah. Amel, Nora, dan Raja Belmont berdiri bersama Patriark Pakal dan sekutu lainnya tidak jauh di belakang mereka. Meski berlumuran darah, mereka selamat, bersyukur Amel dan Nora mampu menghilangkan situasi mereka dengan mudah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 646 jika tidak. Sayangnya, pasangan tersebut nampaknya enggan terlalu ambil pusing dengan urusan alam semesta ini, dan hanya memaksa musuhnya mundur.
Sudah jelas bagi mereka semua pada saat ini bahwa Amel dan Nora tidak berasal dari alam semesta ini. Jika alam semesta ini berhasil melahirkan ahli seperti itu, tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahui nama mereka. Tidak mungkin bakat seperti itu tidak diketahui begitu lama. Namun, saat ini, mereka semua mengkhawatirkan hal yang sama, wasiat penghisap darah buatan yang merajalela di bawah. Jadi ini dia, kata Amel pelan. Dengan semua informasi yang dia dan istrinya miliki. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa para Ragnar telah mengembangkan senjata seperti itu selama ini? Tampaknya mereka bahkan berhasil menemukan metode untuk melindungi diri mereka sendiri. Mata Nora bersinar seperti emas saat api auroranya menyala, tatapannya seolah mampu menembus dan menganalisis segalanya. Jika terus seperti ini, bahkan para Ragnar pun tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri dalam waktu dekat. Sungguh klan yang bodoh. Meskipun Nora mengatakan ini, dia tahu kebenaran masalahnya. Bukan karena para Ragnar bodoh, tapi mereka tidak peduli mengorbankan diri mereka sendiri jika itu berarti maju. Mereka hanya akan belajar dari pengalaman dan melanjutkan hidup. Beginilah cara Loki memperlakukan subjek eksperimennya, dan para Ragnar lainnya juga demikian. Namun, dia benar mengenai fakta bahwa perlindungan para Ragnar akan segera menjadi tidak memadai. Dengan setiap metode pemurnian yang digunakan sekutu mereka, kristal merah yang masih hidup akan menjadi lebih kuat, memodifikasi diri dan beradaptasi. Kehendak buatan ini sungguh mengerikan. Di bawah, dinding Espatia Neva terus-menerus dibombardir dengan kristal merah, bahkan ada yang mulai menggunakan sifat tajamnya untuk memanjat. Berusaha mengatasi rintangannya, ditambah dengan serangan tak berujung dari para Ragnar, dan situasinya nampaknya semakin buruk. Konon, Patia Neva telah memenuhi tujuannya. Para elf dan pakal sudah lama mundur, bahkan karena alasan yang aneh, lebih banyak elf yang berkumpul untuk membentuk garis pertahanan. Apa yang Patia Neva tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah bahwa banyak musuh telah mundur. Faktanya, seluruh planet Nayat dan planet Deimos telah lenyap, dibawa pergi secepat mungkin oleh para pemimpin mereka. Hanya keluarga Clyde yang tertinggal karena kematian Raja Clyde, tapi setelah mereka menyadari kami melarikan diri, mereka membuat pilihan cerdas dengan pergi juga. Namun hal ini tidak luput dari perhatian para Ragnar dan Kevesitas. Tapi, karena takut pada Loki, mereka tidak berani pergi, meski itu berarti kematian mereka. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, aku harus menghapusnya sekaligus, kata Nora lembut, mata emasnya bersinar terang. Ingat, kata Amel lembut, tidak lebih dari 10%, kalau tidak mereka akan bisa merasakan kita. Nora mengangguk, 5% lebih dari cukup untuk ini. Susunan cemerlang muncul di langit. Warnanya putih begitu murni sehingga surga mulai memainkan melodi lembut untuk mengiringinya. Ini bukanlah susunan yang normal. Sepertinya formasi pusatnya benar-benar merupakan benda langit yang bermanifestasi di langit, dan warnanya tidak cocok dengan warna yang seharusnya dimiliki oleh sebuah susunan. Seharusnya, sebagai pengguna aurora bawaan, Nora harus menggambar susunan emas. Itulah mengapa ini bukanlah sebuah arai yang sama sekali, melainkan sebuah dao. Keluarga Ipsum hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika susunan merah mereka hancur di hadapannya. Tampaknya olah rasanya terlalu rendah untuk berada di level yang sama dengan kekuatan Nora, dan dia bertindak seperti itu. Perasaannya aman menyapu medan pertempuran. Pasukan sekutu bahkan mulai merasakan luka terberat mereka disembuhkan hanya dengan disapu oleh cahaya. Bersihlah, suara melodi Nora terdengar. Kitab Suci Surgawi, babak 1. Cahaya cerah. Beberapa jam kemudian, Dion diperkenalkan ke dalam tidurnya, mencoba merasakan anggota tubuhnya. Tapi ketika dia tiba-tiba merasakan berat badannya berubah menjadi terkejut, matanya terbuka dan dia secara tiba-tiba meraih ke depan. Kebingungan memenuhi indera Dion saat dia bergelantungan di ujung jurang tak berujung hanya dengan cengkeramannya sebagai penyelamatnya. Aku benar-benar tidak bisa istirahat. Dion hanya bisa menenangkan kepalanya. Bukankah peristiwa yang mengakhiri hidup harus menjadi hal yang mengejutkannya? Mengapa dia bisa memiliki jam alarm dunia fana yang normal? Api hitam berkedip-kedip di mata Dion saat pemikiran terakhir itu baru saja selesai. Peristiwa 2 hari terakhir memenuhi pikirannya, dan dia tiba-tiba sadar bahwa dia tidak melakukan apapun selain bertarung selama 2 hari terakhir. Mengangkat dirinya, Dion melompat dari tepi jurang, melihat ke atas untuk melihat apakah dia bisa melihat dasarnya. Dia mencoba menyampaikan akal sehatnya, tetapi dia langsung merasakan perasaan kehilangan. Jiwanya tersegel. Dion menghela napas, menatap tubuh telanjangnya. Dia tidak membawa-bawa pakaian karena dia selalu punya kemampuan untuk membentuknya kapanpun dia mau. Tapi sekarang jiwa telah tersegel, apakah dia benar-benar harus berjalan telanjang? Dan kenapa aku begitu tinggi sekarang? Dion tahu bahwa dia setidaknya berusia 66 sekarang, itu adalah perasaan yang aneh. Dia selalu menekan tinggi badannya. Sebagai seorang seniman bela diri, seseorang memiliki kendali murni atas tubuhnya dan perubahannya.
Hanya dalam kasus-kasus tingkat konstitusi Tuhan yang sangat jarang terjadi, tinggi badan seseorang berada di luar kendali mereka. Tentu saja itu dan binatang buas. Namun, karena tinggi badannya saat ini masih dalam batas normal dunia manusia, Dion tidak terlalu menyetujuinya. Selama dia tidak menembak setinggi 5 meter, dia akan baik-baik saja. Dion mengalihkannya ke arah pintu keluar. Beruntungnya, dia telah mengambil tubuh dan inti energinya, atau dia tidak punya pilihan selain meninggalkannya di sini. Lagi pula, bagaimana dia bisa menggunakan desil tanpa jiwa? Sayangnya, itu juga berarti sampai jiwa Dion terbuka, dia juga tidak akan bisa menggunakan kernelnya. Sungguh mengedip jika tidak dapat menggunakan inti budidaya tubuh, padahal yang bisa saya lakukan selama 10 tahun lebih ke depan hanyalah budidaya tubuh. Jika memang begitu, Dion hanya bisa mengencangkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin guru besarnya bisa menggunakan segel itu sebagai penggantinya. Dalam perjalanan menuju pintu keluar, Dion mampir ke bonekanya, menghela nafas saat melihat keadaannya yang rusak. Dia mengambil sebagian berukuran layak dan memegangnya di sengkangnya sebelum meletakkannya di cincin spasialnya. Dion hanya bisa menghela nafas lega ketika dia menyadari harta yang terikat pada jiwa masih bekerja untuknya. Jika tidak, ia harus membawa boneka itu sendiri. Setelah itu, Dion berjalan menuju pintu keluar dengan sepotong bahan seberat 1000 kg yang berfungsi sebagai kain pinggangnya, tanpa menyadari fakta bahwa dia belum menghadapi makhluk surga terakhirnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 647 tidak ada. Cahaya yang menyilaukan menyapu stadion, memberikan tekanan yang menyebabkan Ragnar dan sekutunya membeku. Mustahil bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah untuk mengukur kekuatan orang-orang di atas mereka, tapi itu tidak berarti orang-orang itu bisa membedakannya dengan jelas. Dan ada sesuatu yang memberitahu mereka bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada Loki yang sangat mereka takuti. Dalam sekejap, kristal merah yang mengamuk mulai menjerit kesakitan. Hanya pada saat itulah kesadaran mengerikan menimpa banyak orang yang menyaksikan ini. Inti dari kristal merah menjebak keluarga dan teman-teman mereka di dalam. Air mata kemarahan mengalir, mengisi medan perang dengan suasana menyedihkan yang hanya diperburuk oleh ledakan awan guntur dan hujan lebat. Bahkan sampai sekarang, efek dari Raja Akasia yang mendinginkan atmosfer masih belum hilang. Meskipun Nora dihantam gelombang rasa bersalah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berhenti sekarang akan memberikan waktu bagi kristal merah untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi, dan, bahkan jika dia berhenti, tidak ada jaminan bahwa keluarga dan teman-teman mereka dapat diselamatkan. Bahkan dengan sepengetahuan dia dan suaminya, mereka tidak punya cara untuk menyelesaikan situasi ini dengan cara lain. Pada titik ini, Patya Neva telah tenang, menghela nafas lega karena dia tidak harus bertarung sendirian dalam pertempuran ini. Namun, ketika dia melihat rubah putih kecil yang tergeletak di bahu Nora, gelombang rasa sakit tidak bisa tidak menguasai dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Kawa? Agar dia berada dalam wujud binatangnya, dan hanya memiliki satu ekor, Patya Neva hanya bisa membayangkan kesulitan yang dia derita. Jauh di lubuk hatinya, dia masih mencintai Kawa dan meskipun dia tidak akan pernah lagi bertindak berdasarkan perasaan itu, mau tak mau dia merasa sakit hati melihatnya dalam keadaan seperti ini. Patya Neva menghela nafas sebelum memberikan ekspresi penghargaan kepada Nora dan mengubah dinding esnya menjadi zona karantina. Dinding besar itu melengkung ke dalam, mendorong kristal merah yang melemah ke arah Ragnar sebelum melengkung. Para Ragnar panik, tidak mau terjebak dengan ciptaan mereka sendiri. Mereka berlari dan tersandung, melakukan segala daya mereka untuk melarikan diri dari jangkauan Patya Neva. Pada akhirnya, satu-satunya yang lolos karena Patya Neva mengizinkannya. Lagi pula, sebagai seorang surgawi, bagaimana mungkin dia tidak berurusan dengan beberapa ribu pengumpul esensi dan orang suci? Dengan sumber kekuatan mereka terputus. Kristal merah itu benar-benar lupa siapa tuan mereka, melompat ke arah Ragnar yang melarikan diri untuk mencoba bertahan hidup, sambil menjerit kesakitan. Namun, saat itulah tindakan Patya Neva menunjukkan manfaat sebenarnya. Ujung-ujung dinding membentuk lingkaran, saling mengancam dan menghancurkan makhluk mirip zombie kristal merah yang mencoba melarikan diri. Karena kondisi mereka yang lemah, bahkan sedikit menyentuh jalur kemurnian yang membentuk Patya Neva membuat mereka menyusut kembali dalam kemarahan, tidak mau menghadapi rasa sakit yang membakar. Dindingnya terus mengecil, mendekat, semakin dekat, hingga radius 1 km menjadi 500 meter, lalu 400, lalu 300. Tangisan dan permohonan belas kasihan hampir tampak seperti manusia. Kehilangan rasa haus darah mereka, tetapi Nora dan Patya Neva hanya bisa melanjutkan, mengubur perasaan belas kasihan mereka jauh di dalam hati. Raja Belmont berdiri diam, menyaksikan semua ini terjadi. Mungkin mengatakan bahwa dia mempunyai investasi paling emosional dalam situasi ini adalah tindakan yang keterlaluan, tapi ini adalah kerajaannya. Dia merasakan tingkat kesalahan atas semua yang telah terjadi. Faktanya, dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dia tidak kompeten, dan terlalu percaya diri.
Dan pada akhirnya, dia membiarkan musuh yang membuat hal terburuk dan terburuk menjadi mungkin, datang dari dirinya sendiri. Sudah berapa lama dia mengetahui sifat anaknya sendiri? Namun, dia mengabaikannya, melihat bakatnya sebagai sesuatu yang tak tergantikan dan secara naif percaya bahwa sebagai ayahnya, dia bisa mengubah segalanya. Tapi sekarang, kemungkinan besar seorang jenius sejati sudah mati. Dia bahkan tidak sanggup menyebut Dion kepada tuan dan ayah bela dirinya. Rasa bersalah yang dia rasakan terlalu santai. Selama ini, Raja Belmont ingin percaya bahwa perhatian semua orang terfokus pada pencarian menara epistemik yang hilang, namun, ternyata tujuan mereka selama ini adalah Tanah Suci Belmont. Untuk mengungkap rahasia yang seharusnya disimpan oleh keluarga Belmont. Dengan kehidupan mereka, bagaimana mungkin Raja Belmont sekarang tidak mengetahui bahwa Penatua Dayu dan Patriark Ragnar telah membawa Dion ke kedalaman Tanah Suci Belmont? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuka lahan itu adalah dengan api dan api yang hanya dimiliki keluarganya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tanpa keterlibatan kecil, semua ini tidak akan terjadi dengan mudah bagi musuh? Dan sekarang dia harus menyaksikan orang-orang yang seharusnya dia lindungi berbaring dan menangis kesakitan. Semua orang di persekutuan mereka telah berkorban begitu banyak. Tuannya dan suaminya belum pernah melihat anak mereka sejak mereka lahir. Satya Neva kehilangan seluruh klannya karena mencari kekuatan untuk membantu. Kawa dan Edrim tidak ragu-ragu untuk menjalankan misi demi misi, bahkan setelah Kawa menyelamatkan. Mengetahui sepenuhnya setiap misi yang mereka terima, akan membutuhkan waktu yang lama untuk jauh dari putri mereka. Yang harus dia lakukan hanyalah melindungi planet ini. Itu dia. Dia tidak melakukan pengorbanan apapun. Dia bisa bertemu keluarganya kapanpun dia mau. Dia harus membesarkan anak-anaknya dan dia diperlakukan seperti raja setiap hari. Bahkan Big Red telah kehilangan orang-orang berharganya. Dan apa yang telah dilakukan Raja Belmont? Sama sekali tidak ada apa-apa. Dan pada akhirnya, bukan dia yang memperbaiki semuanya. Setelah kejadian itu, klan Dewa Ragnars dan Kevesitas, serta afiliasinya, terikat untuk sementara waktu. Raja Belmont berhak memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap mereka, tapi pada titik ini, semua orang paham bahwa urusan ini masih jauh dari selesai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 648 tidak ada yang tahu. Pelaku sebenarnya dari perang ini saat ini berada di Tanah Suci Belmont, yang juga diselimuti oleh formasi tingkat atas. Meskipun Lionel telah menggunakan jalan rahasia untuk masuk, itu hanyalah tindakan yang dilakukannya untuk membodohi Ri, atau mencoba membodohi Ri, tanpa mengetahui bahwa dia telah mengetahui tindakannya. Sebagai anggota aliansi pengkhianat, Lionel telah lama diberikan sarana untuk menembus formasi, namun mereka yang ingin masuk sekarang tidak seberuntung itu. Amel melirik istrinya saat mereka berdiri di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Untuk formasi yang membuat seseorang sehebat istrinya bereaksi seperti ini, itu jelas bukan lelucon. Setelah level Grandmaster, susunan alkimia sendiri mengalami titik balik di mana seseorang menjadi ahli sejati. Tentu saja, level Grandmaster membutuhkan jiwa level suci, dan meskipun level ini sulit untuk dicapai, level tersebut tidak dipandang dengan rasa hormat seperti level atas. Hal ini tentu saja karena jiwa itu sendiri juga mencapai titik balik setelah melampaui kesucian. Ketika seseorang melintasi ambang jiwa surgawi, jiwa itu sendiri mampu hidup tanpa tubuh. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kekuatan yang kini tersedia bagi jiwa, namun juga karena koneksi yang diterimanya dari alam semesta. Jiwa menjadi diberkati, sehingga mampu mengandalkan alam semesta itu sendiri untuk bertahan hidup tanpa memanfaatkan tubuh sebagai wakilnya. Ini juga merupakan langkah pertama untuk benar-benar menjadi makhluk transenden. Ini juga mengapa alam semesta dan kuadran terbaik seringkali melihat siapapun di bawah tingkat celestial sebagai junior, sedangkan kultivasi sejati dimulai setelah melangkah ke jalur itu. Hal ini analog dengan alkimia arai juga. Setelah tingkat Grandmaster, seseorang menjadi benar-benar diakui oleh markas besar persekutuan. Dan meskipun mereka telah lama berhenti mengakui alkimia arai sebagai suatu disiplin ilmu, mereka dengan hangat menyambut mereka yang unggul dalam formasi atau alkimia atau pandai besi senjata. Selain sejumlah besar lainnya, berbagai profesi terkait alkimia, setelah pertama kali melewati level Grandmaster, satu langkah masuk ke jajaran komet dalam susunan alkimia. Ini dibagi menjadi 6 tingkatan dan berhubungan dengan paruh pertama dari pengembangan celestial, tahap 1 hingga 6. Meskipun jiwa akan terus berada pada tahap celestial, tergantung pada kemajuan dalam tahap-tahap tersebut, mereka dapat berhubungan dengan peringkat pengembangan energi antara tahap celestial 1 dan 6. Langkah selanjutnya adalah peringkat bulan. Ini juga dibagi menjadi 6 tingkat dan berhubungan dengan paruh kedua budidaya celestial, tahap 7 hingga 12. Ini berarti bahwa seseorang harus memiliki jiwa surgawi bawah dan tengah untuk menggambar susunan peringkat komet dan memiliki jiwa surgawi tinggi dan puncak untuk menggambar susunan peringkat bulan. Hal yang sama juga berlaku dalam pembuatan senjata.
Senjata spiritual dinamakan demikian karena dinamai benda langit. Senjata spiritual dapat berupa komet peringkat 1 hingga 6, atau peringkat bulan 1 hingga 6, bergantung pada kualitasnya. Langkah setelahnya, sesuai dengan jiwa Dao ketiga bawah dan tengah, adalah peringkat planet. Langkah keempat setelah itu adalah peringkat bintang yang sesuai dengan jiwa Dao tinggi dan puncak. Jumlah spesialis peringkat planet beberapa bertambah ribu, meskipun ada triliunan makhluk hidup. Bagaimana dengan spesialis peringkat bintang? Mungkin hanya segelintir yang ada di alam ini. Karena memiliki jiwa itu kemungkinan besar berarti Anda sudah melampauinya. Semua ini mengatakan, masalah Nora saat ini bukanlah kekuatan kedamaian. Sebagai ahli formasi Dao yang muncul dalam teknik jiwa, jiwa telah lama mengikuti pukulannya, memantapkan dirinya pada tahap Dao yang lebih rendah. Masalahnya adalah, tidak seperti Dion, karakteristiknya biasanya tertinggal jauh di belakang kekuatan jiwa. Fakta bahwa Dion hampir bisa langsung naik ke pemahaman yang sesuai dengan kekuatan jiwa barunya adalah suatu prestasi yang akan menyebabkan miliaran fanatik sertifikasi menjadi gila karena cemburu. Itu tidak normal. Saat ini, meskipun memiliki aurora bawaan dan jiwa Dao, Nora hanya bisa mengenakan jubah ahli formasi komet peringkat 5. Alkimianya sedikit lebih baik, berada di tingkat ahli meyakinkan bulan peringkat 2, tapi itu tidak membantu di sini. Tidak ketika formasi di depannya adalah formasi komet peringkat 6. Apalagi jika itu adalah formasi komet peringkat 5, Nora membutuhkan waktu untuk memecahkannya. Tapi, sekarang setelah berada di atas stasiunnya, waktu bertambah secara eksponensial. Apakah ekosistem akan lebih efisien jika menghancurkannya dengan paksa? Tanya Amel. Karena itu adalah formasi penghalang, kekuatan kasar mungkin bekerja lebih baik. Nora menggelengkan kepalanya saat matanya bersinar keemasan. Jika diperhatikan, Anda bisa melihat kegelapan samar alam semesta yang luas di belakang pupilnya saat 5 komet menari-nari dengan pola yang indah. Dengan formasi ilusi seperti ini, kecuali kamu mempunyai kemampuan untuk melenyapkannya dengan satu serangan, itu akan mengalihkan kekuatanmu untuk memperkuat dirinya sendiri. Jelas Nora. Meskipun formasi ini hanyalah formasi komet peringkat 6, yang mampu dibangun oleh jiwa tingkat celestial, namun kenyataannya tidak terwujud. Hanya karena sebuah formasi yang diciptakan oleh tingkat jiwa tertentu, tidak berarti bahwa tingkat pengembangan energi dapat melenyapkannya. Ada banyak variabel lain yang terlibat. Misalnya saja lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat formasi, jumlah lapisan yang dimilikinya, dan juga sumber tenaga apa yang digunakan untuk menopang dirinya sendiri. Meskipun Amel dan Nora adalah ahli formasi Dao, formasi ini memiliki terlalu banyak lapisan dan waktu yang dimasukkan untuk dihilangkan dengan begitu sederhana. Oleh karena itu, Amel hanya bisa menghela nafas sambil menunggu. Dalam gambarannya, gambaran seorang anak yang ditinggalkan mengingat-ingatannya. Raja Belmont dan Big Red hanya bisa diam dan menunggu. Meskipun Raja Belmont telah mencoba untuk membuat Big Red pergi dan beristirahat, karena dia terluka parah, dia bermimpi bahwa tenggelam sebagai wali raja adalah untuk tetap berada di sisinya. Tapi, ini hanya membuat Raja Belmont semakin merasa bersalah. Namun, kelompok tetua ini benar untuk melakukan penutupan. Meskipun situasi di dalam telah membahas jalan buntu dan para jenderal iblis terus mendapatkan keuntungan meskipun jumlahnya berbeda. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 649 cuci. Di dalam penghalang, tanpa menyadari bantuan yang mencoba menjangkau mereka, Madeline dan Ri berkeringat deras saat mereka saling berpegangan tangan halus di telapak tangan. Dengan penciptaan susunan senjata neraka yang terfokus oleh Ri, dan penyediaan pengembangan jiwa oleh Madeline, mereka segera mencapai batasnya. Tidak apa-apa untuk istirahat, suara malu-malu dan lembut datang dari belakang mereka berdua, jelas datang dari Kaeda, River dan Ronika bisa menangani garis depan untuk sementara waktu. Ditambah lagi, ada beberapa dari kita di sini yang belum beralih dari mereka, kami punya banyak pemain baru. Termasuk Touch sekarang setelah mereka pergi. Kaeda tersenyum manis, mengalihkan kekuatan jiwa ke istri tuan baru. Di bawah perlindungan banyak Daiyu, alis Chenglei berkerut saat dia mengamati situasi. Daiyu yang sudah ada sekian lama tentu saja punya kartu trufnya sendiri, tapi untuk menggunakannya sekarang? Dan hanya melawan 3.000 ahli? Bukankah itu lelucon yang berlebihan? Daiyu yang perkasa direduksi menjadi seperti ini oleh pasukan yang dipimpin oleh 2 gadis remaja. Dion hampir secara lucu berjalan keluar dari tanah suci Belmont, yang telah menjadi puing-puing, dengan lembaran logam persegi dipegang di tangan. Kalau saja aku tidak meninggalkan pertarunganku Chang Pao di ring level tertinggi. Dion menghela nafas. Tapi, bukan berarti dia seorang wanita, dia sama sekali tidak peduli berjalan telanjang. Ini hanyalah hal-hal sepele yang ada di pikiran Dion, lebih dari segalanya, dia khawatir. Meskipun dia menyuruh istrinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia tidak pernah berniat mendengarkannya? Selain itu, dia tahu betul bahwa Clara kemungkinan besar sedang merasa sendirian saat ini.
Dan dia tidak berada di sana pada saat Clara membutuhkan lagi. Mau tak mau dia merasakan rasa bersalah lagi. Aku tidak bisa menggantikan ayahmu, tapi aku bisa mencoba yang terbaik untuk memastikan kamu tidak pernah menderita lagi. Dion melintasi perbatasan, melangkah ke dalam katakombe yang runtuh. Karena indranya sangat tumpul, dia tidak bisa merasakan getaran spasial yang sama seperti saat dia berjalan ke sini, tapi dia tahu bahwa itu ada di sana. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia sangat rentan tersesat. Katakombe Belmont membentang di bawah tanah melintasi seluruh bumi, satu-satunya yang memuatnya berada di bawah alam fana. Bagian bumi tidak memiliki energi, jadi terowongan ini tidak diperlukan. Karena energi gamma yang terakumulasi dan terus berkembang, banyak warisan dunia yang terkumpul di sini. Ini dimaksudkan sebagai hadiah untuk 10 besar, tetapi turnamen dunia adalah hal terjauh dari pikiran semua orang saat ini. Dapatkah kamu membantuku dengan ini? Dion bertanya, berharap Raja Naga mampu memimpin. Tanpa berkata apa-apa, Raja Naga mulai membimbing Dion menuju pintu keluar. Di dalam katakombe, sekelompok orang lain berjalan lebih dalam. Salah satunya adalah seorang yang lebih tua, sedangkan dua lainnya jauh lebih muda dan masih terikat erat. Ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Nenek moyang pemanggil menatap Lionel, tidak mau melepaskannya tanpa sepenuhnya memahami apa yang baru saja dia lakukan. Lionel yang sudah lama mempersiapkan hal ini, mulai menjelaskan berbagai hal. Mereka tidak harus benar, juga tidak harus tidak dapat dipalsukan, mereka hanya perlu dapat dipercaya untuk saat ini, sampai nenek moyangnya menghilang. Setiap leluhur mempunyai batasan, namun batasan tersebut biasanya ditentukan oleh seberapa banyak energi yang mereka keluarkan. Karena cara mereka yang menentang surga. Leluhur yang telah terbangun tidak dapat memulihkan diri mereka sendiri dan memerlukan waktu tunggu berbulan-bulan di antara pemanggilan jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan lebih dari satu. Kebutuhan energi tidak mungkin dihindari karena setiap momen yang dihabiskan nenek moyang di pesawat yang bukan milik mereka memerlukan energi dalam jumlah besar. Jika perhitungan Lionel benar, nenek moyang ini akan bertahan paling lama setengah jam lebih lama. Inilah sebabnya Lionel sengaja meminta untuk diteleportasi kembali ke katakombe alih-alih keluar dari katakombe. Katakombe tidak hanya menjadi tempat teraman karena fluktuasi spasialnya, tetapi juga memberikan tekanan pada leluhur yang tersisa di alam ini, sehingga meningkatkan kebutuhan energi. Nenek moyang mengangguk ketika Lionel terus menjelaskan, jadi ini adalah turnamen dunia. Saya selalu menentang penggunaan tanah suci Belmont sebagai hadiah untuk hal semacam itu. Hadiah dari planet lain tidak dapat diharapkan untuk menandingi kita saat itu, dan kemungkinan besar sekarang juga tidak bisa. Kita akan menyerah jauh lebih banyak ketika kita telah berkorban lebih dari cukup. Tetapi, para kabut lama itu berpikir bahwa ini adalah unjuk kekuatan yang besar sehingga kami begitu percaya diri dan cukup murah hati untuk berbagi harta karun tersebut. Nenek moyang menggelengkan kepalanya, menyesali masa lalu. Dia selalu tidak suka jika seniman bela diri mengutamakan hal yang benar-benar penting. Dan sekarang mereka harus membalasnya, ironisnya dialah yang harus membereskan kekacauan itu. Tiba-tiba, indera leluhur menajam saat ekspresinya menjadi serius. Dia merasakan aura berbahaya mendekat, aura yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Keringat dingin merembes ke punggungnya. Dia sepenuhnya sadar bahwa hanya ada satu jalan, meskipun sistem terowongannya rumit, dari pintu masuk ke jantung tanah suci Belmont. Dan aura yang dia rasakan sekarang, pasti datang dari arah itu. Ketika leluhur memikirkan betapa ketakutan menginspirasi entitas yang dirantai di sana, pikirannya tidak bisa tidak melompat ke kesimpulan terburuk. Namun, di saat berikutnya, dia diberikan kejutan seumur hidup. Keluar dari kedalaman kegelapan, berjalanlah seorang anak laki-laki dengan vitalitas yang tak ada habisnya saat otot-otot rampingnya menegang. Matanya berkobar karena amarah yang begitu dalam sehingga leluhurnya yakin bahwa inilah aura yang dia rasakan. Tapi dia diliputi rasa malu yang tak ada habisnya di saat berikutnya. Bocah ini. Dia tidak memiliki pingsan. Sesaat kemudian, mata Evelyn dan Lionel bertemu dengan Dion, mengikuti leluhur. Awalnya ada kejutan. Bagaimana dia ada di sini? Bukankah seharusnya dia sudah mati? Tapi kemudian, terjadilah hal ini di mata mereka. Leluhur, dia salah satu penyerbu tanah kita. Seperti yang bisa kamu katakan dengan jelas, dia bukan Belmont, tapi kamu lihat dari mana dia datang. Merekomendasikan kami untuk membunuhnya tanpa ampun. Lionel berkata dengan tenang, seolah dia tidak melakukan apapun selain memesan makanan. Dalam situasi lain apapun, leluhur akan merasa khawatir. Laki-laki, datang dari arah itu, ada yang tidak beres. Tapi ketika rasa malu yang dia rasakan sebagai seorang ahli muncul, membayangi logika, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju, api amarahnya berkobar. Dia akan menghapus rasa malu ini dengan darah anak laki-laki ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 651 kesempatan terakhir. Mata Dion tampak membeku.
Terlepas dari semua yang telah dia lalui, dia tidak merasakan sedikit pun keputusasaan menghadapi rintangan baru ini. Menghadapi ekspresi sengit Dion, leluhur Belmont merasa tidak senang. Dia adalah seorang ahli tingkat surgawi, dan meskipun dia memiliki kurang dari 50% kekuatan pertempuran puncaknya, tidak ada keraguan bahwa dia masih berada dalam ranah itu. Bagi seorang anak kecil yang memandangnya seolah-olah dia adalah makhluk rendahan dan tidak penting membuat darahnya mendidih. Jika Dion mengetahui pikiran leluhurnya, meskipun dia tidak akan peduli, dia harus mengakui kata-kata guru besarnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat kehadirannya mudah dibenci. Entah itu karena kesombongannya yang tak terkendali, atau sesuatu yang lain, hal itu ada di sana. Namun Lionel tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap ekspresi Dion. Tidak seperti leluhurnya, dia sangat menyadari apa yang harus dilakukan Dion untuk melarikan diri agar bisa berada di sini sekarang. Dan, meskipun dia terlihat sangat sehat, fakta bahwa dia telanjang di samping lempengan obsidian yang menutupi bagian bawahnya berarti dia telah mengalami sesuatu. Dan sesuatu itu, dia entah bagaimana bisa selamat. Dia tidak mau mempercayainya. Bagaimana seorang remaja laki-laki bisa lolos dari dua ahli langit? Itu tidak masuk akal. Dia pasti menggunakan semacam tipuan. Mengingat berapa banyak harta yang dia miliki, kemungkinan besar itu. Tapi, harta karun yang luar biasa seperti itu tidak bisa digunakan lebih dari sekali. Kalau tidak, mengapa dia membiarkan dirinya mencapai titik ini? Lionel mencoba menghibur dirinya sendiri, menggunakan logika sebagai landasannya. Namun, di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan dia salah. Itu karena dia meremehkan harta Dion sehingga dia berakhir dalam situasi ini sejak awal. Seandainya Ri tidak memiliki harta yang mampu menampung 3.000 makhluk hidup, benih keyakinan Madeline akan menjadi miliknya sekarang. Apakah kita punya masalah di sini? Dion tiba-tiba berbicara. Meskipun suaranya biasanya tanpa disadari membocorkan keinginan musik yang mendominasi dalam situasi seperti ini, dia sekarang harus ingat bahwa dia tidak memiliki akses ke sana lagi. Namun, hal itu tidak menghentikan momentumnya untuk menjadi gerah. Suasana di sekitar Dion telah berubah sedemikian rupa sehingga dia tidak perlu memiliki kemauan musik untuk menegaskan dominasinya. Melihat perkataannya jelas-jelas diabaikan, Lionel mengerutkan kening. Tapi, reaksi Evelyn malah lebih parah. Atas perbuatanmu terhadap tuanku, kamu tidak pantas menerima apapun selain kematian seekor anjing. Berlututlah, Evelyn menjerit, kehilangan semua rasionalitas. Semakin dia menatap sikap Dion yang tidak terganggu, semakin dia ingat bagaimana dia memandang rendah dirinya di menara bumi, bagaimana dia telah mempermalukannya sepenuhnya. Perasaan marah itu meluap, melepaskan diri sebelum digabungkan dengan kesedihan dan rasa sakit yang dia alami dengan kematian matriark Nifeus. Mengingat nenek moyang Belmont belum melepaskan ikatan mereka berdua, dia terlihat sangat sedih. Hampir seperti anjing gila yang mencoba melepaskan diri dari rantainya. Mendengar kata Evelyn dan keberaniannya dalam berperan sebagai korban, datangnya Dion mengancam akan menembus segalanya. Apakah wanita ini benar-benar meminta untuk menerima wanita yang menghancurkan rumahnya? Sebelumnya, Dion tidak berniat melakukan apapun pada Evelyn. Meskipun dia telah mencuri pil yang menjadi hak Delia karena keinginan egoisnya sendiri. Itu bukanlah kejahatan yang sepadan dengan nyawa seseorang dan itu bukanlah sesuatu yang membuat tangan Dion berlumuran darah. Namun, ada sesuatu yang terjadi dalam diri Dion selama 2 hari terakhir. Majikannya telah melakukan yang terbaik untuk membersihkannya, tetapi sifat itu perlahan-lahan menyebar dan tumbuh di dalam Dion. Keinginan besarnya untuk dengan kejam melindungi orang-orang yang dicintainya sambil membantai semua orang yang bahkan mengganggu kesejahteraannya semakin besar. Dan tanpa jiwa atau keinginannya untuk mengendalikannya, kecil kemungkinan hal itu akan teratasi dalam waktu dekat. Kata-kata Evelyn tercekat di tenggorokannya. Saat itu juga, dia lupa bahwa suami ada di ayahnya. Dia lupa bahwa ada makhluk surgawi di sana yang melindungi mereka. Yang dia rasakan hanyalah teror, rasa takut yang mendalam terhadap pemuda di hadapannya. Tekanan tak berbentuk yang dicampur dengan energi surgawi menutupi dinding gua. Membuat Evelyn tersadar dari kondisinya, menyebabkan dia memegangi dadanya, bernapas berat bersama dengan payudara dan rambut yang seputih salju. Sepertinya anak-anak muda semakin sombong sejak aku pergi. Rahang nenek-nenek moyang Belmont terbentuk. Bagi Evelyn, melupakan kehadirannya, diambil alih oleh penerbangan kepunahan yang luar biasa, merupakan satu lagi ukiran di wajahnya. Bagaimana dia bisa takut pada seorang anak yang tidak memiliki pelaut saat dia ada di sini? Dia bahkan belum menggunakan surat wasiat apapun. Saya berasumsi Anda adalah leluhur Belmont yang telah. Tatapan Dion meninggalkan Evelyn, kembali fokus pada pria berbaju putih yang mendekat. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Adalah satu-satunya yang menolak leluhur. Apakah kamu bodoh? Suasananya membeku, memadat dalam sekejap. Mereka bertiga tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan dalam situasi ini, Dion berani menyebut leluhur mereka dengan nama seperti itu? Apakah dia benar-benar tidak takut pada leluhur Belmont?
Namun, Dion berada dalam kondisi pikiran yang sangat berbeda. Dia baru saja menyelesaikan pertarungan hidup dan mati. Dia bahkan belum sempat beristirahat, minum air atau makan, tapi lebih banyak omong kosong yang dilontarkan padanya. Dia tidak pernah memiliki temperamen yang baik sejak awal, tapi pemikirannya dipandang rendah oleh sampah semacam ini. Terutama setelah dia mengalahkan dua eksistensi yang jauh lebih kuat dari yang disebut leluhur beberapa saat yang lalu, membuatnya semakin kesal. Daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Otot Dion berdesir, dibanjiri vitalitas tanpa akhir saat urat emasnya berdenyut. Berlutut. Tidak ada pertanyaan tentang siapa Dion yang berbicara. Dia tidak berbicara dengan Evelyn. Dia tidak berbicara dengan Lionel. Dia sedang berbicara dengan leluhur keluarga Belmont. Cerita bersambung.